program Berita Hukum dan Masyarakat. Saya, Anda Navila, hari ini kita akan membahas permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu jalan yang rusak. Jalan yang berlubang, bergelombang, bahkan tidak layak dilalui menjadi momok bagi pengendara. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Lalu apakah ada solusi nyata dari pemerintah itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sudah menugaskan 3 reporter untuk melihat langsung kondisi jalan yang rusak dan apakah dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Kita mulai dengan laporan dari Vivi yang berada di salah satu lokasi jalan rusak. Boleh silakan dijelaskan Vivi bagaimana kondisi jalan tersebut? Terima kasih Ananda. Baik pemirsa, saya saat ini sedang berada di wilayah Kota Bekasi, lebih tepatnya berada di Jalan Jati Asih. Menurut pemantauan saya selama berada di Jalan Jati Asih ini, kondisi jalan cukup memprihatinkan, di mana kondisi jalan mengalami berlubang ataupun mengalami keretakan yang dapat membahayakan khususnya kepada pengendara roda 2. Untuk melihat kondisinya, mari kita menuju ke lokasi kejadian. Saat ini saya sedang diboncengi menggunakan sepeda motor di sepanjang Jalan Raya Jati Asih dari arah Naga Swalayan Bekasi menuju ke arah Pakuan Mall Bekasi. Dapat pemirsa lihat bahwa di jalur yang saya lalui maupun di jalur yang berlawanan terdapat retakan ataupun kerusakan kecil yang dapat membahayakan pengendara yang melintas. Apalagi di momen liburan ini di mana volume kendaraan yang melintas jauh lebih padat daripada hari biasanya. Apabila dibiarkan, tidak menutup kemungkinan bakal terjadinya kecelakaan, baik akibat ban slip ke dalam retakan maupun kecelakaan akibat refleks pengendara yang berusaha menghindari lubang tersebut. Bergeser ke depan Mall Pakuwon, jalanan di sini cukup mulus, namun masalah muncul ketika hujan, yakni di mana jalanan ini akan berubah menjadi genangan air akibat kontur tanah yang tidak sesuai dan tidak adanya jalur buangan untuk air hujan menuju selokan. Di jalur Kalimalang sendiri, yang ruas jalannya sering dilalui pengendara yang bekerja pulang pergi dari Bekasi menuju Jakarta ataupun sebaliknya, kondisi jalan tersebut cukup bagus dan minim retakan. Walaupun pada saat saya sedang melakukan rekaman ini, terlihat adanya beberapa proyek pemerintah terkait perpipaan, sehingga membuat pengendara di jalur ini mengalami sedikit sendatan untuk menghindari area proyek tersebut. Berikut tampilan di layar pemirsa mengenai bagaimana kondisi status Jalan Raya Kalimalang Bekasi saat ini. Lalu, bagaimana perbandingan jalanan antara di Kota Bekasi dengan jalanan di Kota Jakarta? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Berikut tampilannya kepada para pemirsa. Seperti pemirsa lihat, saat ini saya sedang menaiki Transjakarta rute halte Juanda menuju ke halte Monas. Pemirsa dapat melihat kondisi jalanan di Jakarta yang relatif lebih rapi dan juga terawat aspal. Berbeda sekali dengan kondisi jalanan di Jati Asih tadi, yang kondisinya sudah banyak retakan dan juga lubang di jalanan. Kondisi lebih sempurna, lebih terlihat jelas di sepanjang jalur Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, di mana tidak ada satupun retakan yang terlihat baik di pinggiran ataupun tengah jalanan. Pengendara pun terlihat melaju dengan bebas tanpa harus melakukan refleks menghindari lubang atau retakan seperti saat di Jalan Raya Jati Asih tadi. Di layar kaca pemirsa, saat ini saya sedang berjalan kaki di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk melihat lebih dekat kondisi jalanan yang berada di sini. Dan saya mendapati hal serupa sebagaimana di Jalan Medan Merdeka Barat, di mana kondisi jalanan lebih bagus dan juga terawat dibandingkan jalanan yang ada di Bekasi sebelumnya.
Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Bekasi menuju Jakarta, kita dapat melihat banyak sekali perbedaan yang ditemukan, khususnya pada kondisi jalanan yang ada di Bekasi dengan kondisi jalanan yang ada di Jakarta. Kondisi jalanan yang ada di Bekasi cukup memprihatinkan, di mana banyak sekali retakan ataupun jalan berlubang yang dapat membahayakan pengendara. Sedangkan untuk kondisi jalanan yang ada di Jakarta sudah cukup bagus dan hampir tidak ditemukan adanya retakan ataupun jalan berlubang. Lantas, bagaimana pemerintah menanggapi hal tersebut? Lanjut saja, kita akan ke reporter kedua, Milsa Asmiati. Silahkan. Terima kasih Wibi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pemeliharaan jalan merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan status jalurnya, di mana seperti jalan nasional merupakan kewajiban dari pemerintah pusat, jalan provinsi merupakan kewajiban dari pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten atau kota itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah. Jalan desa itu adalah kewajiban dari pemerintah desa. Selain itu, dalam pasal 9 junto pasal 12 Undang-Undang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan infrastruktur dasar termasuk perbaikan jalan. Artinya, jika ada jalan yang rusak dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang lama, ada kemungkinan terjadi kelalaian dari pihak yang berwenang. Nah, tapi jika aturan sudah ada, mengapa masih banyak jalan yang rusak dibiarkan? Nah, untuk menjawab hal itu, kita akan mendengar laporan dari rekan saya Destika, yang akan membahas faktor-faktor penyebab dan solusi yang dapat dilakukan. Terima kasih kepada Melisa, bersama saya Destika Santi. Meskipun regulasi sudah jelas, ada beberapa faktor utama mengapa jalan di berbagai daerah masih rusak. Antara yang pertama, anggaran yang tidak cukup. Dana pemeliharaan jalan seringkali terbatas atau dialokasikan ke sektor lain. Kedua, korupsi dalam proyek infrastruktur. Penyalahgunaan anggaran menyebabkan pembangunan jalan berkualitas rendah yang cepat rusak. Tiga, kurangnya pengawasan dan laporan dari masyarakat. Jika masyarakat tidak melaporkan atau menuntut perbaikan, pemerintah seringkali mengabaikan masalah ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Pertama, kita bisa lapor jalan rusak melalui aplikasi seperti Lapor atau langsung ke dinas terkait. Kedua, masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi anggaran infrastruktur dan memastikan transparansi dalam proyek perbaikan jalan. Ketiga, ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau Musrenbang agar aspirasi kita didengar. Kembali ke studio bersama Ananda Viola. Terima kasih kepada reporter yang sudah melaporkan kondisi di lapangan. Dari laporan tadi, kita bisa melihat bahwa jalan rusak bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Peraturan yang sudah ada, tetapi pengawasan dan implementasi masih menjadi tantangan. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Mari kita lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan jalan rusak agar pemerintah segera mengambil tindakan. Terima kasih telah menyaksikan berita hukum dan masyarakat. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita-berita penting lainnya, berita-berita tentang terbaru. Dan saya, Ananda Viola Mairani, sampai jumpa kembali di berita lainnya. Selamat siang.